Rame lagi soal agama Kapiten Patimura, itu katanya Islam. Nama aslinya bukan Thomas Matulesi, tapi Ahmad Lusi. Tapi bukan cuma nasib Kapiten Patimura alias Thomas Matulesi yang diislamkan. Juga Napoleon Bonaparte katanya disebut orang Islam. Bahkan Candi Borobudur disebut peninggalan Nabi Sulaiman karena ada tempat bernama Sleman. Tapi Sulaiman yang mau dipakai adalah versi Islam, bukan Sulaiman atau Salomon sebagai raja orang Yahudi sebagaimana asalnya. Cukup? Belum. Gajah Mada juga katanya orang Islam. Nama aslinya Gajah Mada. Kemudian Sisingamangaraja juga disebut orang Islam. Karena wilayah Sisingamangaraja ke-12 itu pernah menjadi negara taklukan Kesultanan Pagaruyung, kerajaan Islam di Minangkabau. Dan disebutkan juga Sisingamangaraja ke-12 merupakan keturunan Pagaruyung. Kemudian dihubungkan dengan jenggot dan cambang serta mencukur kumis di gambar Sisingamangaraja yang terkenal itu. Dikait-kaitkan dengan budaya memelihara jenggot dan mencukur kumis di kalangan Muslim yang mengaku taat. Atau dimiripkan dengan gaya gambar Imam Bonjol. Apakah Gajah Mada orang Islam, Sisingamangaraja orang Islam berdasarkan dokumen tertulis? Tidak. Tapi seperti halnya Thomas Matulesi alias Kapiten Patimura yang katanya Islam, berdasarkan asumsi, perkiraan, dan utak-atik gatuk nama saja. Memperdebatkan dan melebih-lebihkan agama Kapiten Patimura sebenarnya menciderai perjuangan rakyat Maluku saat itu yang faktanya gabungan dan persatuan antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen melawan penjajahan Belanda. Thomas Matulesi yang punya saudara bernama Yohanes atau Johannes Matulesi yang menandakan keduanya dari keluarga Kristen karena dua nama tersebut dari Alkitab. Kemudian Thomas Matulesi diangkat menjadi pimpinan perjuangan oleh para pemimpin lokal di situ karena pengalamannya yang pernah bekerja sebagai tentara di angkatan bersenjata Inggris dan kemahirannya menggunakan pelbagai senjata dan strategi perang, bukan berdasarkan agamanya, tapi berdasarkan keahlian, pengalaman, dan jaringannya. Pangkat terakhir Thomas Matulesi di angkatan bersenjata Inggris adalah Sersan Mayor. Dia juga pandai membaca dan menulis, serta memiliki kewibawaan militer. Karena kelebihan-kelebihan itu, dirinya tampak lebih bersinar sehingga dipercaya menjadi pimpinan perlawanan. Tokoh-tokoh Islam dan Kristen waktu itu bersatu padu melawan penjajahan Belanda. Buktinya adalah saat Kapiten Patimura dihukum gantung pada tanggal 16 Desember tahun 1817 bersama tokoh-tokoh perlawanan lintas agama. Ada Kapitan Antoni Rebok, Letnan Philip Latu Mahina, dan Said Perintah, Raja Siri Sori yang Islam. Dan jangan lupa pula peran perjuangan Kapitan Paulus Tiahahu, tangan kanan Kapiten Patimura, dan khususnya perjuangan putrinya Christina Marta Tiahahu yang menemani perjuangan ayahnya dari usia 16 tahun. Kemudian setelah ayahnya dihukum mati, 1 bulan sebelum Kapitan Patimura dihukum mati, Christina Tiahahu melanjutkan perang gerilya. Namun akhirnya ia ditangkap dan mau diasingkan ke Jawa. Dalam kapal, Christina mogok makan dan tidak mau menerima pengobatan. Dia meninggal dalam kondisi perlawanan. Jenazahnya dilarung ke laut pada tanggal 2 Januari tahun 1818 atau 2 hari sebelum ia genap berusia 18 tahun.
Kematian Christina Tiahahu mengakhiri Perang Patimura di Maluku. Kapiten Patimura adalah pahlawan rakyat Maluku, baik yang beragama Islam, Kristen, atau yang beragama lain. Karena bersama tokoh-tokoh lintas agama, dia berjuang melawan penjajahan Belanda untuk membebaskan tanah Maluku dari penindasan. Seperti halnya para pahlawan yang lain, Anthony Rebok adalah seorang Kristen dari Saparua. Said Perintah merupakan raja negeri Sirisori yang Islam. Philip Latumahina adalah seorang Kristen yang berasal dari Paperu. Sedangkan Paulus Tiahahu dan putrinya Marta Christina adalah penganut Kristen dari Abubu. Bahkan nama Ulupaha dari negeri Islam Hitu juga sering disebut dalam Perang Patimura. Semua itu membuktikan bahwa persatuan telah terjalin di antara mereka tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Patimura adalah simbol persatuan rakyat Maluku, baik yang Kristen dan Islam. Tidak masalah dari keluarga Kristen pun, karena kita Indonesia memiliki pahlawan nasional yang berasal dari semua tokoh lintas agama, etnis, dan budaya. Patimura adalah pahlawan Indonesia. Perjuangannya simbol persatuan, perlawanannya adalah perwujudan kebinekaan yang nantinya melahirkan kemerdekaan. Perbedaan agama dan etnis adalah fakta, dan faktanya pula mereka bersatu melawan penjajah. Sejarah yang bersatu jangan sampai dicerai-berai dan ditafsirkan dengan pendekatan suatu ideologi agama, sehingga membeda-bedakan agama para pejuang. Ini berbahaya bagi persatuan Indonesia. Saya teringat ucapan Gus Dur yang sangat terkenal, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Perjuangan Kapiten Patimura bersama tokoh-tokoh lintas agama masa itu jangan hanya dikerdilkan dengan pembacaan ideologis suatu agama saja. Mereka adalah pahlawan bangsa, pahlawan kemanusiaan. Saya juga teringat sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti halnya ucapan Gus Dur tadi, apapun agama dan sukunya, yang paling penting adalah manfaatnya, berguna, dan berbuat baik pada orang lain.